Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Elvi Nurrohli dari SMK Negeri 4 Pangkalan Bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar. Pada platform Merdeka Belajar mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, meliputi diantaranya adalah 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di antaranya adalah 1. Merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam hal ini yang kita pelajari yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya, mengapa memutuskan diri menjadi seorang pendidik. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, tidak tergantung orang lain. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa peran saya sebagai pendidik? Pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Ingin menjadi sosok guru seperti apa saya? Apakah ingin menjadi guru yang memberikan energi positif atau ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Pada modul 2, yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sama halnya dengan mengajar, yang merupakan salah satu bagian dari pendiri antara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan selama 1 abad, bahwa Ki Hajar Dewantara menggagas seperlunya sebuah sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Maka Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu dengan slogannya Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat alam, kodrat keadaan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kode keadaan baik alam maupun zaman. Kodrat alam, setiap murid adalah individu yang utuh dan unik. Berdasarkan tujuan dan asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengatakan kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan setempat. Kodrat zaman, murid yang memiliki potensi bahasa, maka kita sebagai pendidik perlu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan yang ada pada setiap murid, agar segala kodrat dan keunikannya mendapatkan tuntunan yang tepat dan dapat membantu mereka mencapai selamat dan bahagia. Asas Trikon,
kontinu, konvergen, dan konsentris dalam pendidikan, serta contoh penerapannya di dalam kelas agar kita dapat memahami tujuan dan asas pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 4, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, sementara murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya? Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa. Kita dapat melihat yang pertama, wawasan tentang kejujuran atau kognitif, perasaan, gelisah, melihat ketidakjujuran, berperilaku jujur atau psikomotorik. Menggali potensi diri peserta pendidik dengan cara melatih keberanian berpendapat atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa. Yang ketiga, memunculkan kehendak atau karsa. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Apakah betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan oleh murid? Teori konvergensi ada dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis. Pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dua, teori negatif, bahwa kodrat anak ibarat kertas yang terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Jika menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya, maka kita sebagai tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang terbaik. Pada modul 5, pendidikan keselamatan dan kebahagiaan, Merdeka Belajar Abad 21, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, bahwa tugas pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, Trisentra Pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan yang berperan penting. Sistem Among ada 3, yaitu Ingar Sosong Tulodo, bahwa di depan kita memberi teladan, kemudian Ing Madyo Mangun Karso di tengah membangun kehendak, dan Tuturi Handayani adalah di belakang memberikan dorongan. Demikian pemaparan mengenai aksi nyata Merdeka Belajar. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi kiranya dapat membawa manfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.